Oke, teman-teman, di video kali ini itu akan menjelaskan tentang guideline dari ekologi ACA 3, praktikum ekologi ACA 3 itu adalah suksesi. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, pokoknya bab 4 silahkan tuliskan hasil dan pembahasan, kemudian di 4.1 hasil pengamatan. Nah, ini yang sama seperti yang sebelum-sebelumnya, namun disesuaikan ya. Ini adalah tabel-tabelnya itu sama seperti yang acara 1, itu yang biomasa. Nah, di tabelnya ini itu totalnya ada 4, jadi pengamatan di bawah naungan dan tanpa naungan. Bedanya dengan yang suksesi ini adalah suksesi ini tuh nggak ada yang berat kering dan berat basahnya. Kemudian pokoknya setelah teman-teman sama ya, jadi kalau misalkan ini 4.1.1-nya ditulis tangan, ini ditulis tangan, dan yang tabel-tabelnya silakan itu ditempelkan. Jadi di print kemudian ditempel. Ini di print, silakan di print juga kemudian ditempel. Selanjutnya di 4.2 itu pembahasan sama seperti yang acara 1, silakan tuliskan klasifikasi jenis tumbuhannya. Ini tulis tangan semua ya. Kalau misalkan ada 1 ya 1, kalau ada 2, kalau ada 3, dan seterusnya. Kemudian masuk ke poin pembahasan. Ini di 4.2.2 itu adalah deskripsi suksesi. Silahkan dijelaskan secara lengkap dan rinci tentang deskripsi ini maksudnya suksesi. Jadi deskripsi suksesi itu dan pengaruhnya terhadap ekosistem di hutan, serta jelaskan macam-macam suksesi, itu tipenya kan ada beberapa. Kemudian di 4.2.3 itu bandingkan data dari setiap perlakuan, jelaskan secara lengkap perbandingan perlakuan, berapa tinggi setiap tanaman yang tumbuh, berapa jumlah tumbuhan yang tumbuh di setiap pengamatan, cantumin hari keberapa, berapa total tumbuhan yang tumbuh selama pengamatan. Dan di 4.2.4 silakan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi suksesi tumbuhan bawah. Jelaskan faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil dari setiap perlakuan dan kelompok. Jabarkan apabila faktor tersebut mempengaruhi suksesi ekosistem tumbuhan di bawah hutan. Itu saja poin pembahasannya, dan mengingatkan untuk penulisannya itu di setiap paragraf itu jangan lupa untuk menjorok ke kanan terlebih dahulu ya di awal kalimatnya. Jadi kurang lebih rangkaiannya seperti ini. Selanjutnya masuk ke bab 5. Bab 5 itu penutup, bukan bab 5 kesimpulan dan saran ya. Di poin 5.1 itu kesimpulan. Jangan lupa kalimat pembukanya. Ini ada beberapa poin. Yang pertama, jumlah kesimpulan itu sama dengan jumlah tujuan praktikumnya. Kalau tujuannya ada 2, maka kesimpulannya hanya ada 2 saja. Tidak boleh lebih, apalagi kurang. Kemudian poin kedua itu setiap poin kesimpulan harus menjawab dari poin tujuan praktikum. Jadi saling berkaitan ya antara poin tujuan praktikum yang nomor 1 sama kesimpulan yang nomor 1. Kemudian yang ketiga, karena ini kesimpulan, silahkan teman-teman itu kesimpulannya harus singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya di 5.2 itu saran, ini jangan lupa kalimat pembukanya, dan saran ini harus ada. Setiap poin saran harus mengenai atau tentang jalannya praktikum. Kemudian kesimpulan haruslah singkat, padat, dan jelas. Dan jangan lupa awali setiap sarannya dengan kata sebaiknya, kemudian baru dijelaskan konteks sarannya. Demikian, terima kasih, selamat mengerjakan.